Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam jumpa kembali buat para bunda dimanapun berada, serta para remaja putri yang hobi memasak. Kali ini saya akan memberikan resep masakan, yaitu memasak asam pedas daging sapi. Yang akan saya peragakan berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan, dan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat masakan asam pedas daging sapi ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk lebih jelasnya nanti para bunda dan para remaja putri bisa melihat di kolom deskripsi detailnya, bumbu-bumbu apa saja yang diperlukan dan bahan-bahannya apa saja. Nanti di kolom deskripsi akan saya cantumkan selengkap-lengkapnya. Nah, untuk memasak masakan asam pedas daging sapi ini, pertama kita gunakan yaitu daging sapi seperti ini ya bunda ya, bisa dilihat ya, yang sudah saya iris dan potong-potong seberat 500 gram atau setengah kilo daging sapi. Untuk ukuran potongannya ini bisa disesuaikan dengan selera para bunda atau para remaja putri yang diinginkan, sebesar apa atau sekecil apa irisannya, itu bisa ditentukan sendiri ya para bunda. Bahan-bahan bumbu-bumbunya yang diperlukan yaitu 10 siung cabai merah, bawang merah ya, 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, atas cabai rawit keriting ya, cabai rawit keriting 10 batang ditambah dengan cabai rawit setan ini ya. Apabila kurang pedas bisa ditambah lagi, sesuaikan dengan selera. Lantas kita menggunakan kemiri kurang lebih 1 sendok makan, serta ketumbarnya 1 sendok makan, dan irisan bawang merah yang sudah saya iris sebanyak 4 siung, serta 2 siung bawang putih yang saya iris. Lantas kita menggunakan sereh ya, 3 batang sereh ini ya para bunda, 3 batang sereh. Karena ini serehnya kecil-kecil, apabila serehnya yang besar bisa para bunda menggunakan hanya cukup 2 batang saja yang disimpulkan. Lantas 6 lembar daun jeruk ya, 6 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 ruas lada ini, 3 potong kecil jahe ya, serta kunyit, 1 ruas kunyit ya para bunda ya. Lantas kita siapkan yaitu gula merah sedikit untuk pembangkit rasa, dan garam dapur 1 sendok makan, serta bumbu penyedap kaldu sapi bisa digunakan. Dan saya menggunakan untuk campuran daging yaitu kentang, 4 butir kentang yang dibelah 4 bagian. Jadi tergantung selera juga, kalau kentang bunda bisa, bila kentang kecil bisa dibelah cukup 2 bagian, apabila besar bisa dibelah 4 bagian supaya cantik hasilnya nanti. Nah, untuk tahap awal caranya adalah kita merebus daging sapinya ini terlebih dahulu. Kita rebus dulu sebelum kita beri oseng-oseng bumbu atau yang lainnya. Kita rebus terlebih dahulu ya para bunda ya. Nah, untuk merebusnya usahakan air rebusan ini sudah panas ya bunda ya, sudah panas terlebih dahulu ya, jangan air dingin. Sudah kita langsung kita masukkan daging biar dia agak panas terlebih dahulu. Nah, seperti ini bunda ya, dia udah mulai keluar putih-putih seperti nak menggoda. Ini dagingnya kita masukkan ya, dengan takaran air secukupnya, kira-kira rebusan
dagingnya ini terendam semua ya para bunda ya. Setelah kita cuci bersih, kita masukkan dagingnya seperti ini. Anda bisa lihat ya. Nah, setelah kita masukkan dagingnya ke dalam air, kita masukkan irisan jahe, 3 lembar daun jeruk, serta 1 siung bawang putih yang cukup kita memakan saja ya para bunda ya. Nah, seperti ini. Ini irisan jahenya kita masukkan. Lantas bawang putih yang sudah kita memakan kita masukkan, dan 3 lembar daun jeruk ya. Kita biarkan sampai dagingnya ini masak dan lunak ya. Untuk resep dan cara supaya kita bisa lebih cepat memasak daging ini lunak, yaitu ada resep rahasia dari keluarga kami. Di dalam merebus daging apa saja ya, baik daging sapi, daging kerbau atau daging kambing, daging ayam, untuk supaya menghasilkan daging ini lunak dengan waktu yang cepat, kita harus memasukkan 1 batang sendok makan ya. Nah, 1 buah sendok makan kita masukkan, kita jadi satukan, direbus ke dalam rebusan daging yang kita gunakan. Kita ya, biarkan kurang lebih 10 menit, daging bisa dipastikan akan empuk ya para bunda ya. Biarkan dia sampai menggolak ya para bunda ya. Kita tunggu dulu dagingnya sampai dia menggolak. Setelah itu, selama kita masih menunggu rebusan daging itu menggolak, bumbu-bumbu yang harus kita haluskan adalah, yaitu kita akan haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbu ini seperti bawang merah, cabai merah keriting dan cabai rawit setan, serta bawang putihnya, dan ketumbar serta kemirinya itu kita haluskan juga. Ditambah lagi dengan kunyit, jahe ya. Kalau lengkuasnya cukup kita geprek saja ya para bunda ya. Lengkuas ini, kunyit, jahe ya, dengan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, ketumbar dan kemiri, itu kita haluskan, kita lembutkan ya para bunda ya. Untuk sereh dengan daun jeruk dan daun salam serta daun bawang. Ini daun bawang saya menggunakan 1 lembar daun bawang yang saya belah menjadi 3 bagian ya para bunda. Itu nanti kita masukkan setelah tahap berikutnya ya para bunda. Sekarang kita menghaluskan bumbu-bumbu yang perlu kita haluskan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan irisan bawang merah dengan bawang putih untuk oseng-osengnya nanti ya, untuk kita tumis setelah daging ini masak ya para bunda. Sekarang saya akan menghaluskan bumbu yang perlu dihaluskan terlebih dahulu. Nah, para bunda serta para remaja putri, kenapa saya setiap memasak daging, baik itu daging sapi atau daging kerbau atau daging kambing, harus memasukkan sebatang sendok makan, yaitu fungsinya agar daging ini cepat lunak, cepat empuk ya para bunda dan para remaja putri. Ini adalah salah satu cara atau resep rahasia yang digunakan oleh keluarga kami turun-temurun untuk menghasilkan dagingnya lunak dalam waktu yang singkat. Dan saya memasukkan bawang putih serta 3 lembar daun jeruk dan irisan jahe, yaitu selama kita perebusan daging ini agar daging ini tidak tercium bau amis apabila kita menggunakan daging seperti daging sapi atau daging kambing. Jadi untuk mengurangi aroma amisnya selama perebusan ini, kita tambah dengan irisan yang dimemarkan bawang putih 1 siung dan irisan jahe serta daun jeruk. Itu adalah fungsi untuk menghilangkan rasa amis ya para bunda. Nah, ini bisa dilihat ya dengan kita memasukkan sendok ke
dalam rebusan ini hanya dalam waktu singkat tekstur daging sudah mulai terlihat agak lunak ya para bunda. Jadi perebusan daging yang lunak itu tidak memakan waktu sampai 1 jam, cukup kita gunakan 10 menit dia akan menghasilkan daging yang lunak. Boleh para bunda dan para remaja putri yang mau memasak untuk mencobanya resep dari keluarga kami ini. Nah para bunda, setelah 10 menit saya kurang lebihnya ini saya perkirakan ya, daging sudah mulai lunak ya para bunda, sudah cukup lunak. Untuk memasak daging dengan resep memasukkan sendok makan ke dalam rebusan hanya membutuhkan waktu 10 menit, paling lama 15 menit ya para bunda ya. Daging akan dijamin teksturnya akan lunak ya para bunda. Ini akan kita tiriskan terlebih dahulu ya para bunda. Kita matikan dulu apinya, akan saya tiriskan terlebih dahulu. Kita biarkan dulu sampai airnya ini benar-benar mendidih dan kuahnya ini sedikit mengental ya para bunda. Baru nanti kita masukkan kaldu sapinya serta bumbu penyedap. Nah para bunda serta para remaja putri dimanapun berada, apabila kuahnya ini sudah mulai dia agak mengental dan kita periksa tentang kondisi kentangnya pun kira-kira sudah matang, nah, baru kita tambahkan bumbu penyedap ya para bunda ya. Kita masukkan kaldu sapinya ya, kaldu bubuknya ya, kaldu sapi sesuai keinginan dan takaran, kira-kira sudah cukupnya saja. Ya para bunda, kita tunggu beberapa saat lagi mengental kuahnya. Aromanya ini sudah sangat tercium sekali para bunda ya. Bila para bunda memasak masakan ini, kemungkinan ya seperti yang saya alami sekarang ini, bisa tercium pada tetangga-tetangga sebelah, menyebutkan aromanya sangat wangi dan harum. Pun para bunda pastinya nanti apabila memasak masakan ini pasti banyak tetangga yang merasakan aromanya sangat menyengat, aroma sedap, wangi, harum yang sudah dipastikan rasanya masakan ini sangat lezat. Bunda, kita tunggu sebentar lagi ya. Jadi 2-3 menit lagi masakan ini akan selesai masak, siap kita hidangkan. Ini tekstur dagingnya pun sudah sangat lunak sekali ya para bunda. Nah, bisa dilihat ya, sangat lunak sekali. Bisa kita rasakan ujung sodet penggorengan ya, ini sudah lunak sekali. Kentangnya pun sudah masak. Hanya kita menunggu biar sedikit agak mengental kuahnya ini. Ya, bila kurang garam bisa kita tambah, bila kurang bumbu penyedapnya bisa kita tambah. Kita cek kembali ya para bunda sebelum kita angkat masakan ini, apakah dia sudah cukup rasa dari garam dapurnya dan bumbu penyedapnya. Itu bisa kita tambah kembali tidak ada yang kurang para bunda. Enak sekali para bunda ya, sudah cukup takarannya. Kita tunggu sedikit agak kental ya bumbunya. Nah ini setelah kita masak selama kurang lebih 15 menit,
Saya rasa masakan kali ini sudah cukup selesai masak ya Bunda ya. Rasa dan segala tekstur daging dan yang lainnya pun sudah cukup. Maka kita matikan kompornya ya para Bunda ya. Ini masak kita selesai sampai di sini. Jadi akan kita coba ya para Bunda. Nah para Bunda, ini adalah hasil memasak kita ya, yang sekarang sudah selesai dan sudah dipresentasi. Jadi Bunda bisa lihat tekstur dagingnya yang cukup empuk dan kuahnya yang cukup menantang ya para Bunda ya. Nah, ini kuah asam pedasnya pun cukup sangat menantang ya para Bunda. Nah, ini masakan kita kali ini sudah selesai, yaitu kuah asam pedas daging sapi, masakan Nusantara yang sangat terlezat ini ya para Bunda. Tidak kalah dengan masakan Eropa atau masakan dari Timur Tengah lainnya. Cukup dengan masakan budaya kita, yaitu masakan Nusantara, kuah asam pedas daging sapi yang cukup lezat. Ini bisa para Bunda nanti atau para remaja putri untuk disajikan pada hari-hari istimewa atau pada hari raya. Bisa menu ini bisa dicoba ya untuk para Bunda untuk menyiapkan atau menyajikan menu asam pedas daging sapi ini untuk hari atau hari-hari istimewa yang lainnya. Nah, kiranya cukup sampai di sini ya para Bunda. Silahkan mencoba dan semoga para Bunda pun sukses untuk membuat kuah asam pedas daging sapi ini. Silakan untuk mencoba. Semoga resep kali ini yang saya sajikan pada tayangan kali ini dapat bermanfaat buat para Bunda dan para remaja putri. Sebelumnya, apabila resep ini berguna buat para Bunda dan para remaja putri di seluruh Nusantara, semoga tidak lupa untuk like dan subscribe serta memberikan komennya pada channel Kang Edi ini agar kami dapat terus berkreasi untuk tayangan-tayangan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih para Bunda dan para remaja putri.